Di tengah luasnya lautan awan di atas kapal Kun, sebuah pertemuan tak terduga akhirnya terjadi. Sosok pria tanpa alas kaki dan tanpa topi jerami kembali muncul di hadapan Chen Pinghen. Pada season 3 bagian 3 keberangkatan ini bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan pertemuan kembali dua jiwa yang akan mengguncang tatanan langit dan bumi. Siapkan diri kalian karena sang legenda Alyang telah kembali. Keberangkatan ini bukan sekadar judul tentang dimulainya sebuah perjalanan, melainkan bab yang menandai salah satu momen paling ikonik dalam seluruh saga Sword of Coming. Tanpa topi jerami yang biasa ia kenakan, tanpa labu perak, dan bahkan tanpa pisau bambu andalannya, sosok legendaris itu muncul kembali. Ya, dia adalah Alyang. Pertemuan ini menjadi sangat emosional. Bagi Chen Pinghen, Alyang adalah sosok yang membukakan matanya tentang luasnya dunia. Jika dulu Pinghen hanya melihat Alyang sebagai pengembara yang gemar membual dan tidak bisa diandalkan, kali ini penglihatannya berbeda. Di mata seorang Chen Pinghen yang telah mencapai alam bela diri yang lebih tinggi, aura Alyang kini terasa begitu agung, bahkan lebih mengagumkan daripada aura kakek Cui Chan di bangunan bambu. Namun, Alyang tetaplah Alyang. Di balik kekuatannya yang mampu menggetarkan langit biru dan membuat para dewa di berbagai benua menoleh, ia tetaplah pria yang suka menggoda pelayan cantik dan memamerkan pose gagah yang konyol. Namun, di balik candaan itu, tersimpan sebuah pesan mendalam bagi Pinghen, bahwa kekuatan sejati bukan tentang tidak pernah kalah, tapi tentang kemampuan untuk bangkit kembali meski telah dihajar seperti anjing liar. Di tengah suasana yang serius, sisi jenaka Alyang tetap muncul. Ia mencoba menggoda dua pelayan kembar, Chun Shui dan Qiuxi, dengan pose yang dianggapnya gagah sambil memperkenalkan diri sebagai seorang pendekar pedang. Dengan senyum tipis yang menurutnya sangat maut, Alyang berkata, "Halo gadis-gadis, namaku Alyang, dan aku seorang pendekar pedang." Suaranya dibuat-buat, penuh percaya diri, seolah-olah nama Alyang saja sudah cukup untuk membuat dunia gemetar. Chun Shui, sang kakak, adalah gadis yang tenang dan terkendali. Ia hanya bisa terdiam, matanya sedikit membelalak. Kaget dengan kurangnya sopan santun pria ini, namun ia memilih untuk tetap diam dan mengamati. Tapi Qiuxi, sang adik, sama sekali berbeda. Dia adalah gadis yang lebih banyak bicara dan penuh rasa percaya diri. Terlebih lagi, pria di depan mereka ini telah jelas-jelas melanggar aturan kapal dengan menggunakan sihir atau cara supernatural untuk masuk tanpa izin. Dia penuh percaya diri dan cemberut. Suara Qiuxi terdengar tajam dan percaya diri. "Aku tidak peduli siapa kau di kapal Kun ini. Kecuali kita menghadapi keadaan darurat di lautan awan, tidak ada penumpang yang diizinkan menggunakan sihir. Dan tidak ada yang diizinkan menerobos masuk ke kamar orang lain tanpa izin," kata Qiuxi tajam. Qiuxi kemudian mencibir, menatap pose gagah Alyang dengan tatapan meremehkan. "Alyang, apa? Kau semacam makhluk surgawi yang jatuh dari langit? Jika memang benar, maukah kau menerimaku sebagai muridmu? Aku mohon padamu." Tantangan itu dilontarkan Qiuxi dengan sarkasme yang kental. Jelas, dia tidak mempercayai satu kata pun dari pria ini. Mendengar itu, Alyang tidak merasa tersinggung. Sebaliknya, dia justru menyeringai nakal. Dia mendekatkan wajahnya sedikit ke Qiuxi. Senyumnya semakin lebar, dan auranya yang tadinya terlihat konyol, tiba-tiba terasa berbeda, lebih hidup dan berbahaya. Suara Alyang terdengar percaya diri, tapi konyol. "Aku telah berkelana di dunia persilatan selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah benar-benar menerima satupun murid sejati," Alyang berkata dengan nada sok bijak. "Tidak ada jalan lain. Jika kemampuan pedangmu terlalu tinggi, orang akan mudah merasa malu dan bahkan tidak terpikir untuk menjadi muridku. Gadis kecil, kaulah yang pertama berbicara begitu terus terang. Aku menyukainya." Tepat ketika Qiuxi yang kesal hendak melontarkan komentar sarkastik yang lebih pedas, kakaknya, Kun Shui, dengan lembut namun tegas memegang lengannya, menghentikan kata-kata yang sudah di ujung lidah. Chun Shui jauh lebih cerdas dan menyadari bahwa pria ini bagaimanapun adalah teman dari tamu terhormat Chen Pinghen. Saat bepergian, harmoni membawa kekayaan ini adalah prinsip yang tak terbantahkan. Dia menatap Chen Pinghen dan tersenyum lembut. Suara Chun Shui dengan nada terdengar sopan, "Tuan muda, ini
Aliang adalah teman Anda kan? Apakah dia tamu yang menginap di kamar lain di kapal Kun? Tanyanya. Saat nama Aliang disebutkan, Chun Shui merasa sedikit canggung. Klaim bahwa pria ini adalah Aliang yang sama, Aliang yang legendaris Chun Shui, tidak akan pernah mempercayainya. Baginya, itu mustahil. Namun, kejutan sesungguhnya baru saja dimulai. Chen Pinghan menghela napas panjang, merasa sedikit malu dengan tingkah Aliang, namun ia tahu ia harus segera meredakan situasi agar mereka tidak diusir. Chun Shui, Chushi, saya minta maaf atas ketidaksopanan teman saya ini. Sifatnya memang sedikit unik. Chun Shui berusaha tetap sopan, namun suaranya terdengar ragu. Tuan muda, ini bukan sekadar masalah sifat. Kapten kapal akan sangat marah jika mengetahui ada penumpang gelap yang masuk dengan cara seperti ini. Siapa sebenarnya dia? Chen Pinghan terhenti sejenak, lalu teringat sesuatu dan berkata dengan nada tenang namun meyakinkan. Dia adalah teman dekat Weibo. Suasana mendadak hening. Nama Weibo seolah menghentikan aliran udara di dek tersebut. QC. Matanya membelalak, suaranya mengecil karena terkejut. Wei, maksud Anda Dewa Gunung Beyu dari dinasti Dali yang agung itu? Chen Pinghan mengangguk mantap. Benar, dia baru saja bertemu dengan Weibo sebelum menyusul saya ke sini. Jika kalian merasa keberatan, mungkin kalian bisa menanyakan langsung hubungannya dengan Dewa Gunung tersebut saat kita berlabuh nanti. Chun Shui saling bertukar pandang dengan Kyushi, raut wajahnya yang tadi tegang langsung berubah menjadi segan dan penuh hormat. Jika dia adalah tamu dari Dewa Gunung Weipyo, maka kami tentu tidak berani bersikap lancang. Mohon maafkan kelancangan kami sebelumnya, Tuan Aliang. Aliang menyeringai lebar, merasa menang meskipun ia tahu ia hanya menumpang nama besar orang lain. Nah, begitu dong. Weibyo itu memang sedikit kaku, tapi seleranya dalam berteman memang tidak perlu diragukan. Sekarang, Chun Shui, Kyushi, apakah ada arak bagus di kapal ini? Untuk pendekar hebat seperti saya, Kyushi hanya bisa menunduk, masih merasa tidak percaya bahwa pria berantakan di depannya ini adalah teman dari sosok sekuat Weibyo. Akan segera kami siapkan, Tuan. Di dek kapal Kun di bawah taburan bintang, Aliang duduk bersandar pada sebuah pilar kayu besar. Satu kakinya ditekuk dan tangannya memegang labu arak kecil. Di depannya, Chen Pinghan mendengarkan dengan serius, sementara Chun Shui dan Kyushi berdiri tidak jauh dari sana, antara percaya dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Aliang menyesap araknya, lalu menyeka mulutnya dengan punggung tangan. Pinghan, kau lihat langit itu? Di balik awan-awan membosankan ini, ada tempat yang jauh lebih berisik. Aku baru saja turun dari sana. Sejujurnya, jika bukan karena ingin mengejar kapal ini, aku mungkin masih di sana. Memukuli seorang kakek tua yang sangat keras kepala. Chen Pinghan mengerutkan kening. Seorang kakek tua? Maksudmu? Seorang kultivator dari dinasti Dali? Aliang tertawa meremehkan. Dali? Tidak. Dia jauh lebih tua dari dinasti manapun yang pernah kau dengar. Seorang pendeta tahu tua dengan janggut yang lebih panjang dari akal sehatnya. Dia mengklaim dirinya tak terkalahkan di langit tertinggi. Begitu dia melihatku, dia langsung menghujankan ribuan pedang cahaya. Seolah-olah aku ini adalah iblis jahat yang ingin mencuri araknya. Kyushi tiba-tiba menyela dengan nada sinis. Ribuan pedang cahaya, Tuan Aliang, bahkan seorang ahli alam bela diri tingkat tinggi pun akan kesulitan menghadapi itu. Anda bicara seolah-olah itu hanya hujan gerimis. Aliang melirik Kyushi sambil menyeringai. Gadis kecil, kau benar. Bagi kebanyakan orang, itu adalah kiamat. Tapi bagiku, itu hanya gangguan kecil saat aku sedang mencari jalan turun. Karena dia tidak mau berhenti bicara, terpaksa aku menggunakan tangan kosong. Kau tahu, memukul wajah seseorang yang sombong dengan kepalan tangan itu jauh lebih memuaskan daripada menggunakan pedang. Aliang melanjutkan dengan nada yang tiba-tiba merendah dan sedikit berat. Tapi bagian yang paling merepotkan adalah para penontonnya. Iblis-iblis surgawi itu, mereka keluar dari celah dimensi seperti lalat yang mengerubungi daging. Ada ribuan, mungkin puluhan ribu. Mereka tidak memiliki bentuk tetap. Hanya rasa lapar yang tak berujung. Aku harus membersihkan jalan melewati mereka, hanya untuk bisa berdiri di depan si pendeta tahu tua itu. Chen Pinghan menatap tangan Aliang yang terlihat biasa saja. Kau melawan puluhan ribu iblis surgawi dengan tangan kosong?
Aliang, ya, begitulah. Pedangku terlalu berharga untuk sekadar memotong sampah-sampah langit seperti mereka. Aku hanya mengayunkan kepalaku beberapa kali. Buf, 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 dan langit biru itu pun bersih kembali. Si pendeta tua itu akhirnya sadar bahwa tak terkalahkan, versinya hanyalah lelucon di depanku. Dia akhirnya menyingkir sambil menggerutu tentang takdir dan keseimbangan dunia. Pingen, ingat ini. Di atas sana, level kekuatan tidak ditentukan oleh seberapa besar ledakan yang bisa kau buat, tapi seberapa teguh kau berdiri saat seluruh langit mencoba menjatuhkanmu. Meskipun aku terlihat seperti anjing liar yang dipukuli sekarang, setidaknya akulah yang terakhir berdiri di atas sana. Chun Sui berbisik pada Kyoshi. Apakah menurutmu, dia jujur bertarung di dimensi yang bahkan tidak bisa disentuh oleh kultivator biasa? Aliang telinganya menangkap bisikan itu, dan ia menjawab tanpa menoleh. Percaya atau tidak, itu terserah kalian. Dunia ini luas, dan langit jauh lebih dalam dari yang bisa dibayangkan oleh kapal kun yang lamban ini. Sekarang, berikan aku 1 botol arak lagi. Menceritakan kehebatanku sendiri, ternyata membuat tenggorokanku sangat kering. Setelah Aliang bercerita dan memberikan nasihat kepada Chen Pinghan, Aliang berdiri, membelakangi Chen Pinghan, jubahnya yang lusuh berkibar liar tertiup angin kencang. Ia menoleh sedikit, memberikan senyum miring yang khas campuran antara keangkuhan seorang pendekar dan kehangatan seorang teman. Aliang, Pinghan, dunia ini sangat membosankan jika tidak ada yang membuat keributan. Aku pergi dulu. Jangan sampai kau mati sebelum aku sempat melihatmu mengayunkan pedang yang sebenarnya. Dunia seolah berhenti bernapas. Tidak ada tanda-tanda sihir, tidak ada mantra tahu yang rumit. Hanya ada satu ledakan murni dari kekuatan fisik dan tekad. Boom! Sebuah dentuman sonik yang memekakan telinga menghantam kapal kun. Kapal raksasa yang beratnya jutaan ton itu miring ke samping, membuat para pelayan dan penjaga jatuh tersungkur. Lautan awan yang tadinya tenang di bawah kapal langsung terbelah. Hancur berkeping-keping sejauh ratusan mil, menyisakan jalur kosong yang gelap di tengah putihnya awan. Di atas kapal kun, Chun Sui dan Kyoshi berdiri dengan wajah pucat pasi. Mereka melihat ke arah jalur awan yang hancur, menyadari bahwa pria yang tadi mereka anggap gila dan narsis adalah badai berjalan yang baru saja mengguncang keseimbangan dunia. Chen Pinghan berdiri tegak kembali, menatap langit yang kini sunyi. Ia tahu, mulai hari ini, standar kekuatan di matanya telah berubah selamanya. Sang legenda telah kembali ke medan perang yang lebih tinggi, meninggalkan jejak kehancuran yang megah sebagai salam perpisahan